Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah semuanya, para hadirin yang hadir di majelis ilmu pada hari ini, marilah kita sejenak untuk menuntut ilmu, untuk menggali ilmu-ilmu agama dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Di sini saya akan menerangkan yang ada hubungannya dengan menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila anzuzu fangzuzu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Yang artinya adalah Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Kemudian akan kita kupas. Dalam ayat ini Allah memerintahkan pada kita semua umat Islam bahwa menuntut ilmu itu adalah hal yang sangat penting. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan setiap hari sebagai murid, sebagai guru. Kita semua bergulat dengan ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dalam hal ini kalau kita di sekolah, kita akan berusaha bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu, baik ilmu teori, ilmu praktek, kemudian juga ilmu agama oleh guru agama, dan juga ilmu-ilmu pendukung yang lain oleh guru praktek, guru adab normatif, yang semuanya itu akan melengkapi apa yang menjadi usaha kita, yaitu menuntut ilmu. Kemudian di dalam perkataan bijak oleh Imam Syafi'i yang lain ada juga diterangkan bahwa barang siapa ingin hidupnya itu mulia di dunia, maka dia harus dengan ilmu. Kemudian barang siapa ingin hidupnya mulia di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan juga barang siapa ingin hidupnya mulia di dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu juga, menuntut ilmu. Ini sudah klop dengan apa yang menjadi ayat oleh Allah tadi yang telah ada dalam Al-Quran. Bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu, yang mengusahakan ilmu itu bisa ilmu pemesinan, bisa ilmu kendaraan ringan, tentang mobil, ilmu bertani, ilmu apa saja yang berguna untuk kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah wajib kita laksanakan. Karena kita akan diangkat derajat kita daripada orang-orang yang tidak berilmu. Apa ada orang yang tidak berilmu? Ada. Maksudnya ilmunya kurang. Nah, kalau kita menuntut ilmu, otomatis kita ilmunya lebih tinggi. Kita harus tahu yang namanya ilmu komputer. Kita akan lebih menang satu langkah dengan orang yang tidak tahu apa yang disebut dengan ilmu komputer. Kita harus tahu ilmu yang namanya itu otomotif, teknik kendaraan ringan. Kalau yang tidak pernah berkecimpung di dunia otomotif ya tidak tahu. Otomatis ilmunya, derajatnya tinggi kita. Untuk itu, bagi para jamaah semuanya, silakan untuk menuntut ilmu dari kecil sampai tua, tidak ada batasnya. Ilmu itu tidak akan hilang. Gampangannya, kalau kita orang Jawa itu, ilmu itu tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan. Ilmu kuwi kelakone kanthi laku, digembel orang berdosol, diguak orang akan merusak. Itu falsafah orang Jawa. Jadi sudah pasti
dari kecil sampai besar kalau kita menuntut ilmu tidak akan kelebihan. Seperti yang dijanjikan oleh Allah bahwa ilmunya Allah itu ibarat kita mencelupkan jari kita ke dalam lautan dan kita meneteskan tetesan jari-jari kita itu, airnya yang netes dari jari kita itu adalah ilmunya manusia. Yang lautan semuanya itu masih ditambah lagi setelah keringnya, setelah 7 laut setelah keringnya, itu ilmunya Allah, ilmunya Tuhan, tidak akan habis. Cuma kita malas atau kita rajin dalam mencari ilmu. Nah itu, kita harus rajin, kita harus beriman, sehingga kita nanti akan sesuai dengan janji Allah menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya, otomatis orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa menambah ilmu kita dan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.